Tes. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk, Bu? Masak sambal harus pakai tomat. Beli tomatnya sama Pak Mamat. Ada Pak Mamat atau Ibu Mamat? Sudah nggak ada. Yang jawab salamnya dengan semangat, saya doakan tak punya hutang sampai kiamat. Amin. Kenapa kencang sekali aminnya? Itu sudah mengindikasikan ada yang tidak beres. Ulangi ya Bu, biar nggak punya hutang sampai kiamat. Boleh ulangi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan benar-benar lunas hutangnya. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi fallat sillati adrikni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul 'azim. Bapak ibu-ibu semua ya, tidak ada bapaknya, ada satu bapak. Kumaha daramang? Alhamdulillah. Luar biasa. Sehat jasadnya? Tidak ada yang sedang sakit? Insya Allah tidak. Insya Allah ya. Baik sakit kaki, sakit kepala, sakit lutut ya. Mudah-mudahan tidak ada ya di sini. Atau ada anu nyeri tumor? Ada. Aduh. Sakit lutut, Bu? Sakit apa lagi? Nyeri cangkeng. Ayah? Waduh. Yang terang penyebab nyeri cangkeng. Sanes lepat si jengkol sareng putih, Bu. Ternyata saya pernah belajar spiritual emosional freedom teknik. Penyebab daripada penyakit nyeri cangkeng yaitu akibat terlalu berlebih dalam memikirkan masalah uang, perekonomian. Pantesan teu damang we ku paramek sareng funeral gini, Bu. Ternyata damang nate kedah ku Tidak semua penyakit diakibatkan oleh makanan atau oleh kesalahan-kesalahan fisik. Tapi banyak penyakit yang justru diakibatkan dari psikologis kita, dari pikiran, dari emosi, dari iman kita. Ya, kita akan bahas ya. Sebelumnya terima kasih atas
waktu yang diberikan oleh pengacara panitia di sini, kiswah kajian Islam wanita solihah, masya Allah. Jadi semoga yang hadir di sini adalah wanita-wanita solihah, para bidadari-bidadari surga, yang bukan hanya jadi bidadari di dunia tapi nanti sampai di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu atau solihah sudah menjadi wanita solihah? Insya OTW. OTW. OTW tapi masih jauh ya. Nanti kita bahas dari satu bab saja, yaitu bab sabar ya. Entah kenapa ini sebenarnya adalah suatu hal yang spontan aja gitu. Sebenarnya player yang sudah ada tema sabar, ya udahlah, mungkin inilah yang harus dibahas di sini ya. Itu kan niat juga ya. Yang saya hormati Ibu Ketua dari Kiswah, yang mana Ibu? Oh Ibu, mohon maaf Ibu. Soalnya saya baru datang, belum mengenal apa-apa, langsung bicara gitu. Jadi belum tahu siapa-siapanya. Kemudian juga yang saya hormati mungkin para pengurus dari Kiswah. Barangkali bisa mengacungkan tangan yang mana saja para pengurusnya. Oh itu ya. Anggota majelis ta'limnya Kiswah mana? Yang biasa. Oh itu ada. Yang ibu-ibu jamaah non Kiswah yang mungkin baru pertama kali hadir sekarang di sini ada? Oh ada.
seperti punya saudara baru. Kita jadi seru silaturahim, beliau sudah berangkat haji. Satu orang yang hadir Bu, dikasih bingkisannya, kalau saya taksir itu ada 500 ribuan. Ada mukena, sajadah, tasbih, Quran, Al-Quran bukan Yasin. Masya Allah. Begitulah jika bersedekah, jangan tanggung. Ya. Halo Bu? Di sini kan kalau ngasih hadiah baru pulang, ini mah baru mau berangkat ya. Dan alhamdulillah rabbil alamin, perjalanan itu menjadi perjalanan yang berkesan. Nanya amplopnya berapa? Enggak usah, nanti shock ya, nanti panitia shock. Pokoknya alhamdulillah rabbil alamin, rezeki dari Allah yang mana Umi sebelumnya mungkin di daerah seperti itu akhirnya Allah tumpukanlah dibalas sama tangannya artis tadi. Alhamdulillah sampai Umi berkaca-kaca, kok berani orang bayar setebal ini gitu loh. Dan masya Allah itu hal-hal yang kadang amazing bagi hidup kita. Lanjut Bu, lanjut. Apa nih tadi babnya apa? Hutang, sabar. Sabar tidak akan pernah merugikan kita. Walaupun sabar itu pasti perih. Tidak ada sabar yang enak, tidak ada. Didolimi, disakiti keluarga Bu, difitnah. Saya pernah difitnah. Sesolehah ini difitnah. Kayak pengen berontak. Aku kurang apa? Aku istri yang baik, aku ibu yang baik, aku saudara yang baik, aku anak yang baik, aku tetangga yang baik. Saya ngajar ngaji, saya berdakwah, saya menutup aurat, saya tidak pernah main-main dengan laki-laki lain. Kenapa masih ada orang membenci saya? Kayak gitu ya Bu. Kadang-kadang kita merasa diri kita sudah sesempurna itu, sehingga tidak menerima jika ada orang menilai buruk terhadap kita. Betul nggak? Iya. Emang aku kurang apa? Kurang apa coba Bu? Kurang iman. Kenapa kurang iman? Karena sejatinya mereka yang menghina, yang mencaci, yang membuli, yang meremehkan juga diizinkan oleh Allah untuk melakukan itu adalah untuk yang terbaik bagi diri kita. Anggap aja detox. Coba lihat tulisan Umi di Facebook, Umi OKL Hijrah, anggap aja detox. Itu tulisan terbaru. Kalau ibu pakai skincare masih berjerawat, ibu masih plek-plek hitam, itu katanya pilih jerawatan, pilih beureum eta mah detox. Betul Bu? Mengeluarkan racun. Anggap saja mereka yang menyakiti, yang menghina, termasuk yang menipu adalah detox untuk hidup kita. Semakin terdetox, semakin bersih. Perih nih memang tidak ada yang enak dengan kesabaran, tapi buahnya pasti ada manis. Saya 8 tahun dalam kesengsaraan Bu. Ekonomi hancur, rumah tangga sebentar lagi mau putus. Karena apa? Ekonomi sulit, ya betul Bu. Ekonomi sulit, badan sakit, biasanya rumah tangga pun sebentar lagi diambang kehancuran. Yang tidak kuat pasti hancur, yang kuat bertahan itu luar biasa. Dan saya hijrah menyelamatkan semuanya. Anak saya saat itu 4, sekarang sudah 5. Ada yang anaknya 5? Hah? Lebih 5? Di bawah 5? 4. Saya 5 Bu. Percaya kan? Oh, percaya. Ada yang nyangka saya belum nikah di Mekah. Saya jodohin sama ustadz saya di Malaysia, katanya orang Malaysia. Saya udah nikah, udah punya anak. Bener, orang Malaysia ketemu di Mekah gue. Bikin GR aja ya Bu. 8 tahun dalam kesengsaraan. Ekonomi hancur, rumah tangga pun akan hancur. Jika kita ikuti nafsu, ini gara-gara suami yang gak becus cari duit, gak becus mimpin rumah tangga, gak becus jadi imam, betul gak? Maka solusinya adalah ganti suami, betul? Biasanya seperti itu. Padahal apakah betul dengan mengganti suami kondisinya akan membaik? Saya sudah mengalaminya Bu. Dan banyak sekali teman-teman yang curhat, Umi, doakan saya dapat jodoh.
Alhamdulillah dapat jodoh, oke. Pleng, dia nggak kabar-kabar. Tiba-tiba menghubung lagi, nih doakan saya, kayak mau cerai lagi aja. Ya, gonta-ganti suami bukan solusi. Sebenarnya masalah itu bukan di suami kita, masalah itu ada pada diri kita sendiri. Diri kita milik siapa? Suami kita milik siapa? Betul? Benar, bukan milik kita. Jadi kewajiban membolak-balikan karakter itu siapa? Allah, udah serahin aja sama Allah. Bukan urusan kita kok. Ngapain sih ngurusin anak orang? Betul nggak Bu? Kita lakukan kewajiban kita saja sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Apa yang harus dilakukan istri? Itu aja. Perkara dia tidak berubah, urusan dia. Perkara dia tidak taat kepada Allah, urusan dia. Selama kita sudah menunaikan kewajiban kita, kita tidak akan menanggung dosa beliau. Lain kalau jadi suami, dosa istri ditanggung dia, enak kan? Betul kan? Banyak wanita stres gara-gara memikirkan karakter suaminya. Betul nggak? Tuh ada yang bisik-bisik, sarwa jin saya. Luisnya.
tawakal saja kepada Allah. Biarkan Allah yang beresi urusan kita. Gak usah terlalu pusing memikirkan strategi, memikirkan solusi. Karena tugas kita bukan untuk menyelesaikan. Tugas kita hanya patuh, taat terhadap apapun yang sedang Allah hadirkan. Itu sami'na wa ata'na. Itu terjemahannya panjang. Dan saya sekarang menerapkan ilmu itu dalam kehidupan. Tatkala saya mentok, pusing, udah terserah engkau aja ya Allah. Kemarin saya umroh, ada seseorang yang menyakiti hati saya. Kenapa? Dia berkomitmen di luar kesepakatan yang saya berikan. Oke, gak apa-apa ya Allah. Engkau yang maha menghadirkan rezeki. Oke, gak apa-apa. Di hati itu rahet, seredet, tapi ditahan. Serahkan lalu kepada Allah langsung. Ya Allah, engkau yang atur. Engkau yang menjadikan ini kondisinya seperti ini ya Allah. Mas, udah serahkan sama Allah. Tiba-tiba besoknya merusut karena daftar umroh. Jadi tatkala Allah tahan dari jalur lain dengan wasilah orang yang nyakitin, yang ingkar janji dan sebagainya, maka tatkala kita menerima itu sebagai bagian dari skenario Allah, Allah akan ganti dari lain sisi. Insya Allah. Yakinlah seperti itu. Itu bukan cerita orang lain, adalah cerita hidup Umi sendiri kan? Ibu mau berangkat umroh? Benar? Umi nanti akan berangkat Agustus tanggal 6. Bawa jamaah insya Allah 30 orang. Baru terkonfirmasi 25 yang udah fix. Jadi ada 5 lagi. Barangkali orang Tonjong mau menggenapkan. Mangga masih ada. Kemarin dari Kertasari ada hadir Ibu Mimin sama Bolos? Enggak ya, beliau sedang latihan lari katanya untuk tawaf. Beliau daftar 4 orang dari Kertasari. Kadang-kadang rezeki dari Allah itu begitu. Tetangga sebelah, Allah. Tapi dari Jakarta 3 orang kemarin daftar tanpa pernah bertemu dengan Umi. Bahkan ada dari luar negeri, dari Taiwan, dari Oman. Ada yang berangkat dari didaftarkan dari Oman, orangnya orang Ciamis, dekat dengan Darussalam. Itu dari Oman nabung terus Umi 2,5, 2 juta, 3 juta, nitip dari gaji dia sebagai TKW dari Oman. Sekarang yang lagi nabung dari Taiwan juga. Yang berangkatnya di tanah air, orang tuanya yang berangkat. Dan itu alhamdulillah setelah ada sekian, kemudian Umi kabari, ini mau berangkat sekarang nggak bareng Umi? Udah berapa Mi uangnya? Udah sekian. Oke, ditambahin, alhamdulillah. Kemudian berangkat, ditemenin 24 jam, dikawal, dikirim videonya dan semuanya. Alhamdulillah, tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang disembunyikan. Insya Allah semuanya merasa puas atas bimbingan Umi. Karena Umi bukan nganter nyampe ke Mekah, tapi benar-benar mengawal mereka. Kenapa? Mereka adalah tamunya Allah. Coba. Kebaikan kita melayani manusia yang biasa aja Allah berikan balasan begitu rupa. Apalagi kita memberikan kebaikan kepada tamunya Allah. Makanya Umi melayani tamu Allah itu sebuah kehormatan. Di sini, mohon maaf, Umi di rumah dilayani orang, nyuci, ngepel, dilayani orang. Tapi di sana dengan senang hati, Ibu pada di bantosan, Ibu pada diantar, Ibu penganakan emam. Padahal Umi sendiri di rumah males. Kenapa? Karena di sana beda. Kita cari muka di hadapan Allah. Itu tamunya Allah. Bahkan bukan hanya jamaah sendiri, jamaah dari orang lain. Kadang-kadang itu mereka nempelnya ke Umi. Yuk Bu, sini bareng aja sama Umi. Dikawal bareng, ibadahnya diingetin. Ibu di sini baca ini ya, sholatnya ini. Ibu mau belanja, ayo bareng Umi gitu. Akhirnya orang-orang dari Jawa itu sekarang kayak saudara. Kenapa? Karena merasa dekat dulu di tanah suci. Padahal mereka bukan jamaah Umi, bukan. Ada ibu-ibu dari NTT sudah bongkok seperti ini Bu. Kutruk. Umi teh sebagai YouTuber kan langsung repet dong pengen video dia. Udah bongkok banget gitu kan. Nah, ini unik gitu kan. Mungkin usianya 90-an ya Bu. Bongkok banget. Ternyata
pulangnya ke sana sendirian. Wah ini mah maunya nyasar nih, nyasar. Dikejar, ngomong dia nggak nyambung. Coba Bu, kenapa? Karena dia nggak bahasa Indonesia. Dia ngomong bahasa daerahnya NTT. Apa bahasa daerah NTT? Umi nggak ngerti ya. Akhirnya apa? Dianterin lah dengan alamat yang ada tertera di tasnya, dianterin ke hotel. Itu nggak ada yang ngasih apa ya? Terima kasih. Nggak ada yang ngasih uang, materi, jasa Umi mengantar, nggak ada. Tapi apa yang didapat? Kepuasan dan insya Allah kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di kota suci. Mau nenek-nenek didorong dengan satu roda 2 orang, itu lihat video Umi. Satu roda 2 orang isinya, satu nggak bisa jalan, yang satu menuju Muriang ditumpuk karena badannya kecil. Satu roda berdua naik raudhah, mau masuk ke raudhah. Dan itu bukan sebuah hal yang memberatkan, justru itu sangat menyenangkan. Saya jadi banyak peluang cari muka di hadapan Allah. Saya jadi banyak peluang dimuliakan oleh Allah. Betul Bu, itu kontan di sana tuh. Dan di tanah air pun sebenarnya seperti itu. Tatkala ada peluang kebaikan, jangan lihat imbalannya secara langsung, tapi lihatlah nanti dampaknya. Karena Allah tidak mungkin menyia-nyiakan pengorbanan hambanya. Saya pernah Bu dulu waktu dalam posisi sengsara, pengen sedekah tapi tidak mampu. Apa yang saya mampu? Saya cuma mampu marimas atau apa ya, bukan marimas itu kemahalan ya, apa di bawah marimas itu? Ya, nu kitu murahan. Dihijikeun Bu, dimasukkan air, dikasih es, dikantongin satu-satu, dibagikan saat bulan Ramadan, dikasih ke masjid dan sebagainya. Ya Allah, saya hanya bisa sedekah seperti ini. Berikan saya rezeki lebih supaya saya bisa bersedekah lebih baik daripada ini. Dan itu mungkin menjadi wasilah pertolongan Allah saat itu. Setelah hijrah ke Raja Desa, saya punya hijrah hijab, alhamdulillah. Lalu Allah berikan saya jalan sekarang bisa umrah berkali-kali. Alhamdulillah. Entah doa siapa, entah kebaikan yang mana yang menjadikan wasilah ini bisa terjadi. Dan termasuk saya bisa hadir sekarang di sini di depan ibu-ibu solehah. Jika Allah tidak memberikan saya kehidupan yang carut marut dulu, belum tentu saya bisa berdiri di sini.